Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Chan Felicia. Apa kabar Chan? Baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Ada sih, beberapa sempat ngalamin. Satu aja yang sangat berkesan, apa ceritanya? Sangat berkesan. Dulu aku pernah syuting ghost game gitu di kayak gudang tua. Katanya sih itu peninggalan zaman Belanda dan katanya juga itu dibuat dari tulang belulang manusia. Terus di situ aku syuting dan anehnya lagi di gudang itu di bawahnya ada kayak kali. Aku juga heran kenapa bisa ada kali di situ dan airnya deres banget. Terus aku main games lah di situ kayak ada dimunculin pocong segala macam. Tapi itu permainan. Itu permainan sih. Mungkin itu juga kali yang ngundang mereka ke situ. Terus setelah selesai acara, aku masuk lagi ke gudang. Di dalam gudang ini ada balkon di atas. Terus aku lihat ke atas, kok kayak ada orang ya lagi ngeliatin aku. Aku pikir itu kru kan. Bentuknya kayak gimana? Seperti orang, tapi hitam semua. Kayak bayangan juga sih ya, nggak begitu jelas, tapi ngeliatin aku gitu. Di balkon gitu? Iya, sambil gini ngeliatinnya nih, ke bawah gini. Terus aku lihat ke atas kan. Ya aku pikir kan salah satu kru. Akhirnya aku tanya salah satu kru, tadi ada orang ya di atas? Nggak ada, kita semua di bawah. Jadi aku lihat siapa tadi, aku nggak tahu deh. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa kan? Alhamdulillah nggak ada Kamu apa-apa. baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik juga ya Chan ya? Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Baik. Berikut ini adalah seorang perempuan yang akan hadir dan mengaku menjadi korban guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Devi. Selamat malam Ibu Devi. Malam. Apa yang mau Ibu ceritakan? Ini anak-anak saya, gara-garanya kan saya satu rumah tuh kan rame-rame ya. Satu rumah rame-rame. Ada berapa? 6 bersaudara. Cuman tuh ada ipar saya yang dari daerah. Bisa lah gitu. Bisa Punya ilmu. ilmu supranatural. Iya. Oke. Terus kan waktu itu kejadiannya gara-garanya saya ribut, ada masalah lah kecil sebenarnya. Sebenarnya dia dari dulu nggak tahu lihat saya tuh kayak nggak suka gitu dari pertama nikah sama adik saya ini. Terus sesudah ribut dalam seminggu anak saya yang kerjanya udah mau karyawan pegawai negeri tiba-tiba langsung di PHK begitu aja. Terus nggak lama putri saya juga kena. Terus usaha dagang saya juga hancur. Jadi semua serba hancur, habis-habisan saya. Menurut Ibu, itu ada hubungannya dengan adik ipar Ibu? Iya. Nah, itu serangkaian kejadian yang dialami keluarga kecil Ibu. Ibu yakin itu bukan karena kebetulan? Kalau kebetulan kan nggak, kalau orang namanya kena PHK pasti ada SP1, SP2, istilah kata. Ini tiba-tiba aja gitu. Bisa berdadakan gitu. Selain di PHK, apalagi Bu tadi? Terus anak saya tuh bosnya yang tadi baik. Terus minta tolong lagi kerja, juteknya minta ampun ngeliat saya. Lalu? Terus semua ngeliat orang kayaknya menghina banget gitu, saya kayaknya dihina. Terus saya kayaknya gimana gitu. Ibu pernah nanya hal ini ke orang lain? Waktu itu saya sempat ke orang pintar. Cuman katanya dikasih air sama suruh mandi kembang. Seperti saya juga. Terus keluarga saya, tapi enggak, ada setahun lebih lah, nggak ada hasilnya. Maksud untuk datang ke menembus mata batin supaya mau tahu ya, dan mau siapa yang ngejalan, justru kalau bisa
terbuka semua auranya biar putri saya tuh kembali seperti dulu sebelum kejadian. Oh, Gitu. terbuka auranya. Iya. Oke. Tapi belum ada bukti yang mengaitkan ini dengan adik ipar ibu sebenarnya ya. Cuman apa Ya, ya? karena dia sendiri, adik saya sendiri yang cerita kalau suaminya orang bisa. Iya, maksudnya bisa tapi bukan ada berarti bukti. dia yang melakukan kejahatan ke keluarga ibu dong. Tapi ini juga ya, waktu 2 bulan yang lalu, waktu saat anak saya ngelamar, kan pagi-pagi dia kan pura-pura tidur di ruang tamu, kan kita lewat saya. Terus anak saya sama tukang ojek yang biasa tahu langsung ke tempat lokasi tanpa, ini nyasar diputer-puter gitu. Jadi saya Oke. curiganya di situ. Baik, mudah-mudahan kecurigaan ibu akan terjawab ya malam hari ini. Amin. Kami akan ajak ibu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Devi, terlahir tanggal 2 Mei 1967. Tinggal di rumah bernomor 52. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang sopan dan lemah lembut. Namun, sangat perasa dan mudah tersinggung. Sifat perasa itu membuatnya selalu menaruh curiga pada orang lain. Saya melihat ada seseorang yang sangat sakit hati terhadapnya. Perasaan sakitnya membuat Ibu Devi harus menjalani karma buruknya. Saya melihat sosok perempuan tua yang terlihat sedih. Apakah ini hantu atau sosok orang tuanya? Saya akan memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Devi dengan tanggal lahir 2 bulan 5 1967, nomor rumah 52. Iya benar. Ya, Ibu Devi ini merasa menjadi korban guna-guna. Yang melakukan adalah adik iparnya. Curiganya karena sekarang mengalami beberapa hal yang kurang enak seperti anak dipecat, Iya. lalu orang lain punya pandangan yang Iya. benci keluarga ibu. Dan sampai sekarang memang belum ada bukti yang mengaitkan antara kejadian ini dengan adik ipar ibu. Tapi adik ipar ibu dikatakan bisa melakukan hal-hal supranatural. Iya. Gitu ya, makanya malam hari ini ingin tahu dan ingin membuktikan kecurigaan ibu sebenarnya benar atau tidak. Iya. Gimana Roy? Saya melihat di dalam mata batin saya di keturunan Ibu Devi itu banyak sekali gangguan supranatural ataupun kemampuan supranatural yang dipunyai oleh keluarga 7 turunan Ibu Devi. Itu yang saya rasakan sih. Oh, Gitu. Kayak ada bakat dari 7 turunan. Ibu Devinya. Iya. Dan saya ngerasa tapi dia stres juga gimana sekarang harus ngadepinnya. jadi 7 turunan bisa dibilang jadi korban atau ada juga yang menjadi pelakunya Roy? Ada juga yang jadi pelakunya dan saya melihat juga Oke. memang Ibu Devi sekarang sekaligus korban dan pelaku ya. Korban guna-guna dan pelaku juga sebenarnya. Oh, kamu lihat gitu. Soalnya ibu juga waktu itu pernah datang ke orang pintar begitu kan? Ya. Maksudnya minta cari solusi, kan saya belum tahu acara ini. Ibu cari solusi. Waktu solusi. itu ini nggak dikasih tahu nggak bahwa memang ini adik iparnya yang melakukan ini Udah. semua? Lalu ibu minta si dukun ini melakukan sesuatu nggak? Iya, itu dikasih air sama air kembang itu. Untuk ibu atau untuk Untuk anak saya, untuk saya. untuk anak dan ibu? Buat adik iparnya? Nggak tahu. saya Ibu nggak- mengirim sesuatu, Enggak. minta sang dukun melakukan sesuatu untuk adik Katanya dia iparnya? nggak usah, masih family, kata gitu. Masih family. Padahal ibu menginginkan sesuatu. Dikembalikan lagi gitu. Apa Dikembaliin yang ke dikirimkan dia? lagi, dikembalikan lagi pikiran saya gitu, biar dia ngerasain.
Sedih loh lihat ya matanya Ibu Devi merah kayak berair gitu. Kayak mau nangis bingung mesti gimana. Tapi Ibu Devi kemana-mana juga diikuti oleh makhluk halus. Berbentuk bulu semuanya. Bulu yang panjang-panjang gitu kayak ijuk. Kayak rambut genderuwo seperti itu. Tapi ini sejenis genderuwo ya, Roy? Sejenis genderuwo, bukan setan atau arwah sih ini. Ini lebih ke arah jin genderuwo gitu loh. Itu yang saya rasain di Ibu Devi. Sudah terjebak ke lubang yang dan nggak bisa kembali ke stat yang awal. Oke. Tapi apa memang hal-hal yang terjadi di keluarganya seperti anaknya dipecat, lalu kemudian orang lain seolah-olah membenci keluarga Ibu Devi, itu ada kaitannya dengan adik iparnya, Roy? Ada. Sekarang tinggal bagaimana sikapnya Ibu Devi terhadap adik iparnya. Gimana dong? Gimana, Bu? Saya kan waktu itu dirawat di rumah sakit, terus saya kayak hawa hilang gitu, cuman dingin banget, terus saya kayak bau ngayang gitu, hampir nyawa perasaan hilang gitu. Terus tiba-tiba ada yang nyari bangun gitu, jadi saya tidur tapi kayak nggak tidur gitu, hilang nyawa saya gitu. Itu 2 kali di rumah sakit sama di rumah. Saya kan masuk rumah sakit 2 kali. Sakit apa? Saya jantung, darah tinggi, sama itu. Sudah sembuh tapi Masih dalam perawatan? Pengobatan, masih. Rawat jalan. Rawat jalan. Rawat Saya ada jalan. jantung. Bayu, saya khawatir Ibu Devi itu jantungnya tiba-tiba apa gitu. Saya takut sekali ya. Karena memang kan mengerikan ya. Itu dia makanya kalau udah jantung dan darah tinggi dua-duanya penyakit yang Iya, sebenarnya mengerikan. ya. Saya tuh takut sekali akan ada apa-apa sama Ibu Devi. Tapi pertanyaannya saya pengen tahu deh, kenapa kira-kira apa alasan utamanya adik ipar Ibu Devi melakukan ini ke keluarga Ibu? Karena dia kan, adik saya pernah cerita kalau dia tuh pernah apa ya namanya, dia yang bisa santet-santet mantunya pernah dulu sampai sama mantunya sakit biar suruh cerai anaknya, dulu kan pernah ada masalah tuh. Dari situ saya tahu kalau dia tuh bisa. Oh jadi dia Karena dia pernah punya nyantet. mantu, terus dia santet, Iya. terus mantunya bisa sama anaknya. Iya, terus anaknya sekarang udah nikah lagi. Itu yakin dia yang melakukan, Bu? Karena siapa lagi kan yang bisa bikin orang sakit, dia Pertanyaan sampai saya nggak juga bisa sama. ngapa-ngapain. Kenapa bisa mengkerucutkan hawanya pada Ibu? Makasih. Dia kenapa di ipar? Bisa mengkerucutkan dia sebagai pelakunya, bahkan saya belum melihat barang bukti yang benar-benar otentik sekali di bahwa dia adalah pelakunya. Sangat sulit dijelaskan pakai nalar dan logika kalau dia gitu. Mungkin adik iparnya bisa, tapi belum tentu sebenarnya dia melakukan itu ke Ibu Devi. begitu Betul. kan ya? Kadang kita pernah menemui kasus salah sasaran. Iya. Seperti itu, salah sasaran mau nembaknya siapa, Akhirnya kemudian kenanya kenanya siapa. Gitu. Nah, saya kan kamar yang di sebelah saya kan tadinya tempatin dia, sekarang kosong. Itu hawanya udah lain, itu kamar kosong kayak gudang. Itu yang hawanya udah lain, takutnya dia menaruh sesuatu gitu. Kita agak curiga di situ. Gitu. Gak seuzon ya Bu ya? Bukan jatuhnya? saja takutnya gitu, karena kita udah gimana ya Allah gitu. Emang ibu nggak pernah masuk ke kamarnya? Kan nggak boleh. Oh nggak boleh. Nah, itu dikunci ditutup terus. Oke. Tapi ya kita nggak tahu juga sih. Yang kamu lihat, Roy, kalau Yes. mundur lagi dalam kehidupannya Ibu Devi, beliau ini pernah punya masalah nggak dalam hidupnya dengan orang lain selain ada ipar tentunya? Saya lihat ada. Selain iparnya, ada. Jadi Tidak masih ada bermasalah. kemungkinan kalau orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Betul sekali. Hanya saja Bu Devi juga lupa kapan dan di mana dia melakukan sama siapa. Waktu dagang ada lah yang tetangga itu. Saya kan ya dagang gitu antara 2 gitu ya. Saya dagang tuh lagi maju-majunya. Tuh dia katanya ngakunya orang pintar, orang tetangga itu orang pintar.
Sering bolak-balik, kalau pagi-pagi buta di jam 3 muter di rumah saya. Jam gitu. 3 Pagi, kan saya masak kan dagang. Udah bolak-balik di depan. Iya, saya kan ngintip dari jendela. Nggak tahu deh ya, gitu sih. Itu antara kalau batu saya dagang, antara dua deh gitu. Orang pas habis-habisan saya pokoknya gitu. Anak Usaha dagangnya sekarang kayak gimana, Bu? saya udah nggak dagang lagi, udah habis modalnya semua. Kemanapun Ibu Devi pergi selalu diikuti oleh makhluk ini. Ya. Sampai pada detik hari ini pun, di jam malam seperti ini pun saya ngerasa bulu kuduk saya merinding dan makhluk ini datang hampiri kita. Saya merasakan energi yang capek ya ketika melukis penampakan ini. Karena ini butuh dengan tenaga yang ekstra untuk bisa gambar. Kalau enggak dia bisa marah. Ada di sini, Roy. Ada di sini. Apa tujuannya Di sebenarnya? sekitar kita loh. Tujuannya adalah sebenarnya gini. Bu Devi. Ya, Ibu Devi. Telurnya Kak, ini kok saya takut Ih. apa darah tinggi. oh my atau- god. Kita harus panggil tim Bu. Itu lehernya kenapa ya? Ibu Devi bisa dengar saya? Ibu. Ibu Denyut nadinya kenceng apa? iya tuh sih. kencang. Cepat sih. Saya ingin coba membantu dia. Ini dan nadinya nih. Tunggu sebentar. Bu, Ibu Devi bisa dengar saya, Saya Bu. minta air deh. Air minum. Bu, Ibu dengar saya dulu, Bu. Jari tangannya nggak biru. Ini masih bisa megang foto. Saya ambil ya. Saya nggak tahu ini foto siapa.